Saudaraku, selamat datang di kota Sidon. Sebuah kota eksotis nan memukau mata yang lebih dikenal oleh warga lokal dengan nama kota Saida. Saida merupakan kota terbesar ketiga di Lebanon dan salah satu kota tertua di dunia yang dibangun bangsa Finisia, bangsa asli Lebanon. Nama Saida berakar dari kata Sidun yang dalam bahasa Finisia berarti kota nelayan. Saudaraku, di kota Saida, Lebanon Selatan ini menjadi saksi pernah ada dua nabi yang menyebarkan agama Allah, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Saudaraku, di balik keindahan panoramanya yang menawan, kota pelabuhan Saida menyimpan jejak spiritual yang sangat mendalam terkait penyebaran ajaran tauhid di tanah Syam. Salah satu jejak yang masih dapat kita kunjungi hingga saat ini adalah makam Nabi Yahya alaihissalam. Jika selama ini masyarakat dunia mengenal Masjid Umayyah di kota Damaskus, Syria sebagai tempat persemayaman Nabi Yahya alaihissalam, berbeda dengan masyarakat Lebanon yang justru meyakini bahwa sang Nabi dimakamkan di wilayah Haret Saida. Meski hingga kini keberadaan makam Nabi Yahya alaihissalam yang asli masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli sejarah. Tetapi keberadaan makam ini menjadi bukti nyata betapa tingginya penghormatan dan kecintaan warga Lebanon terhadap risalah kenabian yang beliau sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 15. Saudaraku, inilah wujud makam Nabi Yahya alaihissalam yang dipercayai oleh masyarakat kota Saida. Saudaraku, perjalanan dakwah Nabi Yahya adalah kisah tentang keteguhan iman seorang hamba. Ia adalah salah satu nabi yang Allah utus kepada Bani Israel untuk menyampaikan 5 perkara, yakni ajaran tauhid, mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga merupakan paman dari Nabi Isa alaihissalam yang diutus di waktu yang sama. Yahya alaihissalam adalah nama yang langsung diberikan oleh Allah kepada sang nabi. Nabi yang memiliki akhlak mulia sejak kecil dan lahir dari orang tua yang sudah sangat sepuh. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Nabi Yahya sebagai manusia yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam melainkan pernah berbuat dosa dan berkeinginan berbuat dosa selain Yahya bin Zakaria." Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Saida, Lebanon. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sorry. Saudaraku, kesukaan Nabi Yahya alaihissalam dalam menuntut ilmu membawa saya ke tengah hiruk-pikuk kesibukan masyarakat kota Beirut. Di tempat ini, saya menemukan sebuah sekolah penghafal Quran yang menjadi oase spiritual bagi umat muslim di kota ini. Dari balik dinding sekolah inilah, gema ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh para penjaga kalam ilahi yang telah ditempa sejak usia dini. Madrasah ini telah menjadi rumah bagi puluhan anak penghafal Quran mulai dari usia dini hingga usia remaja dan dewasa. Bahkan saat musim panas tiba, jumlahnya bisa melonjak hingga mencapai 100 siswa. Assalamualaikum. Bolehkah saya tahu kamu udah hafal surah apa aja ya? Masya Allah, lucu banget nih. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Fatihah? Wah, anak-anaknya sangat ramah ya. Meski awalnya terlihat malu-malu, akhirnya mereka mau juga berbicara dengan saya. Seperti gadis cilik ini, sebut saja Maryam. Bocah 8 tahun ini sudah aktif belajar intensif sejak 1 tahun terakhir. Pelan tapi pasti, ia sudah hafal surat-surat di juz 30 dan masih terus bertambah.
Meski tampak ceria, siapa sangka sebagian siswa-siswi di sini adalah putra-putri pengungsi dari Palestina dan Suriah. Namun, hal ini tidak menyurutkan tekad mereka untuk bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Apalagi sekolah tahfiz yang digagas oleh Syekh Abdel Nasir Jabri ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Saudaraku, menurut hadis riwayat Anas bin Malik, orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, dosanya akan diampuni dan akan diangkat derajatnya di akhirat kelak saat anaknya membaca ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Selain kemahiran membaca dan menghafal Al-Quran, murid-murid di sini juga dilengkapi dengan pemahaman mengenai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sekarang adiknya sedang menulis hadis yang ditulis di papan tulis dan tulisannya Masya Allah indah sekali. Menyaksikan anak-anak di Beirut melafalkan ayat demi ayat adalah sebuah pemandangan yang menggetarkan hati saya. Saya jadi teringat pada sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Keren, cool. Masya Allah, saudaraku, kita harus tahu ya bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Seperti penggalan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu serta mengenai antara perbedaan yang hak dan batil. Masya Allah, tabarakallah. Sorry. Sorry. Aman. Di sini kastil ini menjadi saksi juga perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyebarkan agama Allah, dan juga disinilah para kaum Bani Israel membuat patung yang bernama Baal atau berhala. Nabi Ilyas dalam menjalankan untuk mengajarkan agama Allah mengalami rintangan-rintangan dari kaumnya sendiri, bahkan diusir dari tanahnya sendiri. Saudaraku, perjalanan saya menyusuri jejak Al-Quran membawa saya ke lembah Beka, lembah yang berjarak sekitar 80 km dari kota Beirut, Lebanon. Di sini, saya menemukan sisa-sisa reruntuhan yang menjadi harta karun dari peradaban Romawi di negeri Syam ini. Ya, inilah kuil Baalbek. Kompleks reruntuhan Romawi kuno terbesar dan salah satu yang paling terawat di dunia. Lantas, apa keunikan kuil ini? Saudaraku, di belakang saya ini adalah sisa-sisa bangunan dari Kastil Baalbek. Dan menurut sebagian orang, kastil ini dibangun Nabi Sulaiman untuk Ratu Balkis. Area kompleks kuil yang memiliki luas lebih dari 100 km persegi ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1984. Catatan sejarah memperlihatkan bangsa Romawi bukanlah bangsa pertama yang membangun kuil ini. Kuil Baalbek sebenarnya telah dibangun lebih dari 5.000 tahun yang lalu oleh bangsa Kanaan dan Finisia untuk menyembah dewa kesuburan, yakni dewa Baal. Akan tetapi, ada juga cerita dari warga setempat yang mengaitkan kuil Baalbek dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Hal itu akibat banyaknya keberadaan batu-batu raksasa di dasar kuil yang hampir mustahil diangkat oleh manusia biasa. Warga setempat pun mengaitkan batu-batu raksasa yang disusun begitu sempurna ini dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang mampu memerintahkan bangsa jin. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Meski begitu, pendapat ini masih sekadar spekulasi dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, selain kisah Nabi Sulaiman, di sini kastil ini menjadi saksi juga perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyebarkan agama Allah. Dan juga disinilah para kaum Bani Israel membuat patung yang bernama Baal atau berhala. Saudaraku, nama Baal dalam Al-Quran pernah disebut sebagai salah satu berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Tauhid. Nama Baal juga sering dikaitkan dengan sosok dewa kesuburan yang disembah oleh bangsa Finisia kuno. Karena perilaku syirik Bani Israel itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengembalikan ajaran Tauhid ke kota Baalbek. Sesungguhnya, berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kamu. Maka serulah mereka, lalu biarlah mereka memenuhi seruanmu jika kamu orang yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 194. Saudaraku, dalam surat As-Saffat ayat 123 sampai 130 yang menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas sebagai rasul, dan beliau bertanya kepada kaumnya, kenapa menyembah Baal atau berhala? Dan Allah pun memasukkan orang-orang yang berdusta kepada Nabi Ilyas ke dalam neraka. Saudaraku, mencari lebih jauh kisah Nabi Ilyas membawa saya ke sebuah desa di wilayah Beka, desa Nabi Aila. Nabi Aila mungkin terasa asing di telinga kita warga Indonesia. Namun, Nabi Aila begitu melegenda di distrik Zahleh, wilayah Beka, bagian timur Lebanon. Ternyata, Nabi Aila adalah sebutan lain untuk Nabi Ilyas alaihissalam yang diambil dari bahasa Ibrani. Penggunaan nama Nabi Alia atau Nabi Ilyas pada desa ini bukan tanpa alasan. Di desa inilah tersembunyi sebuah situs suci yang diyakini penduduk setempat sebagai tempat persemayaman terakhir sang nabi. Dari luar, bangunan makam Nabi Ilyas tampak begitu sederhana. Namun, kesederhanaan di bagian luar seolah menjadi pembuka bagi keindahan makam yang tersembunyi di dalamnya. Saudaraku, di dalam ruangan ini dipercaya oleh masyarakat desa Nabi Aila yang terletak di sebelah kota Baalbek, ada makam Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Assalamualaikum. Ruangan makam Nabi Ilyas tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga difungsikan sebagai masjid bagi warga setempat. Makam ini dikelilingi oleh sekat besi yang disebut sebagai zarih. Saudaraku, Nabi Ilyas dalam menjalankan untuk mengajarkan agama Allah mengalami rintangan-rintangan dari kaumnya sendiri, bahkan diusir dari tanahnya sendiri. Meski terdapat beberapa versi mengenai lokasi makam Nabi Ilyas, bagi warga Beka, keberadaan makam ini adalah bukti nyata bahwa Nabi Ilyas alaihissalam pernah menetap dan memberkahi tanah mereka. Saudaraku, di dalam Al-Quran, Nabi Ilyas disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 123, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Masya Allah. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap di buminya Allah, Beirut, Lebanon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.